Al-Azmi, seorang muharrir mentahrir ya, ilmu tahrirat. Nah, ini menguraikan kembali ilmu qiraat itu menjadi 57. Baik, bisa kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu raji rahmatil qudusi Arif Wardani Arindunisi ya, ya berkata mengharapkan rahmatnya Allah yang Maha Suci, Arif Wardani Al-Indonesi, hamdan li rabbi wassalatu wassalam, segala puji bagi Tuhanku Allah Subhanahu wa taala, dan juga salawat serta salam kepada Nabi Muhammad Al-Mustafa yang terpilih, dan beliaulah seutama sebaik-baiknya manusia terbaik. Wa ba'du khudh makhtaru fihi syatibi, dan kemudianlah ambil apa yang sudah dipilih ya, oleh Syatibi. Ya, perlu dijelaskan sedikit di sini bahwasanya dalam ilmu qiraat kita akan mengenal istilah ikhtiar. Ya. Ikhtiar tidak ada istilah ijtihad. Ya. Karena dalam hal qiraat tidak ada ijtihadul basyari ataupun qiyasul aqli. Ya. Jadi dalam hal qiraat itu tidak ada ijtihad, tidak ada qiyas, karena qiraat ini sudah selesai di masa Rasulullah. Ya, sudah selesai pada masa Rasulullah. Orang setelahnya tinggal mengambil saja. Al-qiraah sunnah mutaba'ah. Ya. Al-akhdul akhir anil awal. Jadi generasi yang belakangan mengambil dari generasi sebelumnya. Maka istilah ikhtiar. Ya. Maka nanti mengenal khalaful ashir ikhtiyarihi. Ya. Khalaf ya. Khalaf dalam qiraah sab'ah beliau seorang rawi. Ya, rawi dari Imam Hamzah, itu pun tidak langsung mengambil dari Sulaim. Tetapi dalam qiraah al-asyrah beliau imam tersendiri. Maka dikatakan khalaful ashir fi ikhtiyarihi. Demikian juga yang gurunya Ad-Duri Abu Amr ataupun As-Susi Abu Amr Yahya Al-Yazidi, beliau ini juga menjadi imam dalam qiraat 4 sazah yang tambahan. Qiraat 4 yang sazah itu Yahya Al-Yazidi fi ikhtiyarihi. Ya. Maka tidak ada istilah di sini mana yang marjuh, mana yang rojih, ya. Mana yang afdol. Istilahnya adalah nanti muqaddam fil ada. Ya, istilahnya ketika ada pilihan bacaan, maka ada muqaddam fil ada. Sesuatu yang didahulukan para qura, para aimah ini lebih sering mendahulukan yang mana. Ya. Maka tadi al-khilaful wajib tidak boleh mencampur adukkan. Ya, jadi setidaknya kalau mushaf ini ditulis, itu ada 980 mushaf. Ya. Kemudian ada juga nanti al-khilaful jaiz, perbedaan yang boleh, yaitu perbedaan nanti dalam satu bacaan, misalnya nanti az-zakarain atau az-zakarain, itu adalah perbedaan dalam satu torik. Ya. Itu namanya khilaful jaiz. Kita boleh memilih di antara pilihan-pilihan yang dibolehkan. Ya, termasuk seperti halnya membaca mad arid di sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Maka di situ kita boleh, namanya al-khilaful jaiz. Ya. Ikhtara fi Syatibi, yang dipilih oleh Syatibi min harfi hafsin, dari huruf-huruf yang hafaz, nafi'an li talibi, semoga memberi manfaat bagi para pelajar. Baik, yang akan diringkaskan di sini ya, adalah bacaan-bacaan khusus yang menjadi perbedaan antar torik sebenarnya. Ya. Maka nanti seperti majreha, apalagi a'jami, qawarir, itu tidak dimasukkan. Ya. Majreha tidak dimasukkan karena ya, majreha itu sepakat, ya, sepakat semua jalur hafaz itu membaca majreha, tidak ada perbedaan. Terus a'jami misalnya, itu juga sepakat semua jalur hafaz membaca seperti itu. Fihi muhana, surat Al-Furqan. Ya. Wa ma ansanihu, ya, dengan lemah itu juga alaihullah misalnya. Itu adalah huruf-huruf ya, yang disepakati oleh semua bacaan hafaz. Ya.
Nah, nanti bisa menjadi infiradatnya hafaz, ya, seperti alaihu, sanihu itu. Ya. Sementara yang akan dibahas di sini nanti adalah perbedaan-perbedaan antar torik hafaz. Ya. Yang sebenarnya semua itu juga menjadi perbedaan untuk kirat-kirat yang lain juga sebenarnya. Ya, tapi secara khusus yang akan dibahasnya adalah perbedaan-perbedaan khusus antar torik. Ya. Yang sehingga torik asyatibiyah ini bisa dibedakan dengan torik jalur-jalur yang lain. Baik, arba'u nawzid mattasal wa anfasala fi khulfi ainin qaddiman matuwila. Jadi ciri utama torik asyatibiyah ini adalah mat mutasil dan munfasilnya dibaca 4 atau 5. Ya. Nah, 4 ini sebenarnya ikhtiarnya Imam Syatibi. Sementara zid 5 ini merupakan jalur asal. Jalur asal Syatibiyah ini kan kitab At-Taisir ya. At-Taisirnya Abu Amr Ad-Dani kalau sahabat itu. Yang oleh Imam Syatibi dijadikan sumber untuk membuat Hirzul Amani itu. Nah, dalam Taisir, mutasil mufasil itu dibaca 5. Nah, sementara Imam Syatibi berikhtiar 4. Maka ketika kita belajar hafaz biasanya, mau talaki itu ditanya, mau baca apa? Mau baca qasr munfasil atau tawasud munfasil? Ya. Tawasud munfasil juga banyak, ada yang lain, tidak cuma Syatibiyah. Qasr munfasil juga demikian. Fi khulfi ainin qaddiman matuwila. Ya. Berikutnya ya, fi khulfa ainin pada perbedaan membaca kaf ha ya ain sad ya. Awal Maryam dan juga awal Asyura itu ya. Itu dibaca 4 atau 5. Ya, ainnya itu karena menyerupai harfulin, madlin, maka di situ ada 2 bacaan yang dipilih oleh Asy-Syatibiyah yaitu 4 atau 5. Jadi ainnya dibaca 6 dulu. 6 ini muqaddam fil ada, didahulukan untuk dibaca. Ya, jadi didahulukan untuk dibaca ketika belajar. Ya, kemudian ainnya dibaca 4. Matkan dulu baru gunah ain. Jadi jangan langsung ain, jangan langsung ke hidung tapi matkan dulu. Ain. Ya, baru digunakan. Nun bertemu shotnya. Nah, di sini ada 2 bacaan, 4 atau 5, 4 atau 6. 6 itu muqaddam fil ada. Maknanya juga torik yang lain ada juga yang baca 2, memilih 2. Ada. Kemudian yabsutu bastotan bisinin waroda wabi mustaitirin bisadin jawida. Wallahu yaqbidu wa yabsut di Al-Baqarah wa zadakum fi khalqi bastah di surat Al-A'raf ya. Tertulis memang dengan shad. Tapi Imam Syatibi memilih di sini hanya menggunakan sin. Ya, torik yang lain ada yang menggunakan shad, ada yang membaca dua-duanya. Wa bi musaitir lasta alaihim bi musaitir di surat Al-Ghasyiyah ya. Syatibi memilih membaca dengan shad ya. Sementara ada torik yang lain juga membaca dengan sin. Lasta alaihim bi musaitir. Ya. Kemudian sementara amhul musaitirun ya, fi musaitiruna turin wajhan. Sementara amhumul musaitirun pada surat At-Tur ya. Surat At-Tur itu ya, di situ 2 cara ya, 2 bacaan. Boleh dengan sin ya, ataupun dengan shad ya. At-Tur 37 ini boleh dengan sin, boleh dengan shad. Jadi boleh dibaca mengikuti rosemnya amhul musaitirun atau amhul musaitirun. Dua-duanya boleh dan tidak ada yang muqaddam fil ada di sini. Oke. Kemudian fil dzakaraini ma'a Allahul an qaddimi libdala itu ke bawah. Fil dzakaraini ma'a Allahul an qaddimi libdala. Ya, itu sampai bawah. Ya. Pada
kata adzakarain, Allah, al-an, di situ ada dua cara. Yang pertama ibdal, asalnya adalah adzakarain. Hamzah pertama, hamzatul istifham, dia mabni, selalu dalam keadaan fathah. Yang kedua, itu menjadi hamzatul khobar. Nah, hamzah kedua inilah yang dipermasalahkan atau menjadi nanti diubah, diibdal menjadi alif, sehingga alif itu kan sukun. Maka yang sukun ketemu dal, maka menjadi seperti lazim. Zakaruin, Allah, ini cara pertama. Dan ini yang muqaddam fil ada, yang didahulukan. Maka di mushaf tertulis seperti itu. Sementara ada cara kedua, yaitu dengan tashil. Ya, al-zakarain, Allah, al-an. Nah, di sini tashilnya tidak ada matnya. Ini koreksi ketika orang membaca, kadang-kadang dia masih ada matnya. Seret. Di sini murni. Ya, caranya lihat aslinya. Al-zakarain, 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 Allah, Allah. Kira seperti itu. Ya. Kemudian wafi salasila bil hadfi wal isbati waqfan rutila, ya. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Ya, di sini Tariq Asy-Syatibiyah, ya, boleh membuangnya, membuang alif. Jadi kalau waqaf, ketika waqaf saja, ketika wasol tetap pendek. Wa fi salasila wa aghlala. Ketika wasol tetap dibuang, tapi ketika waqaf, nah ini seperti ana kurang lebih. Ya. Ketika waqaf ada tetap ada alifnya. Ya, ketika waqaf boleh salasil atau salasila, boleh dua-duanya. Inna a'tadna lil kafirina salasil atau salasila, boleh. Atani hadful ya awis waqfa. Nah, nanti ini di surat Naml, ya. Surat An-Naml ayat 36. Ya. Fama atani Allah. Ketika wasol, hafaz semuanya membaca fathah. Atani Allah. Ya. Fama atani Allah, dengan memfathahkan ya-nya. Tapi ketika waqaf, ini bisa dibuang ya-nya ataupun tetap ada ya-nya. Jadi ketika dibuang maka menjadi fama atan, ya, menjadi mat arid disukun dengan 3 pilihan. Tapi jika masih ada ya-nya maka menjadi mat tabi'i, fama atani. Demikian. Kemudian qaddima fathu dhadi dha'fin dha'fa. Ini juga di surat Ar-Rum, ya, Ar-Rum ayat 54, ya. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, itu ya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, ya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Jadi mushaf memang tertulis dengan fathah. Tapi ada bacaan kedua yang dibaca dengan dhammah, ya. Jadi Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, ya. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa, dengan dhammah. Ini cara kedua, wajah kedua. Ya, memang yang muqaddam fil ada didahulukan untuk dibaca adalah yang fathah seperti di mushaf, tapi boleh ada cara kedua, ya, dengan cara didhammahkan pada dot tersebut. Ya. Tudghamu yalhadzalika rukam ma'na. Berikutnya pembahasan tentang idgham dan izhar. Yalhadzalik, ya. Atau tatruku yalhadzalik, Al-A'raf 176. Al-A'raf 176.
Nah, di situ hafes walaupun itu waqaf, alangkah baiknya diwasolkan untuk menunjukkan di situ ada kekhususan, ya. Yalhal dzalik idgham kamil sempurna. Berarti juga ada torik yang lain baca dengan izhar. Yalhas dzalik. Taknya jelas izhar dengan hamznya, dengan rokhawahnya. Tapi Syatibiyah di sini membaca dengan idgham kamil. Yalhal dzalik. Termasuk irkam ma'ana, ya. Irkam ma'ana, ya. Surat Hud 42. Wa kana fi ma'zili ya bunayya irkam ma'ana, irkam ma'ana, ya. Tentu ketika idgham maka ada gunnahnya di sini. Ya, ini juga menjadi idgham kamil sempurna. Sementara ada jalur yang lain membaca dengan izharnya irkab ma'ana. Ya, seperti itu. Ya. Yasina nuna intasil fa'alina. Berikutnya awal yasin. Yasin. Nah, ketika diwasolkan, maka fa'alin idharkah, perjelaslah. Yasin wal Qur'an. Kemudian di awal Al-Qalam, di 29, nun wal qalam. Jadi idhar nun wal qalam. Yasin wal Qur'an. Ada tarik lain ya seperti Syubah. Itu idgham. Nun wal qalam. Membaca dengan idgham di tarik yang lain. Kemudian, nah ini wajhani ta'manna wal isma mustahab. Ta'manna ini ada dua cara, sementara isma ini yang masyhur. Karena mungkin lebih mudah ya dan masyhur memang. Jadi asalnya adalah la ta'manuna. Asalnya adalah nun kedua la ta'manuna. Ya, kemudian nun yang pertama diidgham kabirkan. Ya, nun itu berharokat dhammah dimasukkan ke nun kedua. Ya, dimasukkan, diidghamkan ma'al gunah tentunya. Jadi la ta'manna dan ma'al ismam tadi. Dengan ismam. Nah, ismam ini bisa ismam murafaqatul gunnah secara keseluruhan bersama gunahnya ataupun ismam yang sebagian. Ya. Yang totalitas membersamai gunah. Ya, la ta'manna manna. Sementara yang sebagian ya, la ta'manna manna. Jadi ada gunanya dulu baru ismam sebagian. Tapi yang keseluruhan begitu gunah langsung ismam. Dan yang menjadi catatan adalah ya, ketika ismam ini jangan berlebihan. Ya. Dia harus seperti normalnya asal usulnya. Karena ismam ini kan isyarah bidhammi syafatin. Isyarat dengan memonyongkan kedua bibir ditadullah al asl harakah wa hiya dhammah, untuk menunjukkan asli harokatnya dhammah. Ya, maka seperti orang membaca la ta'manuna manuna, maka ismam pun ya harus la ta'manna manna. Ya, karena ini hanya sekedar visual, isyarat yang terlihat saja. Jangan sampai terlihat berbeda bunyinya. Ini catatannya adalah jangan sampai berbeda bunyinya menjadi la ta'man. Nah, ini beberapa ya masih baru belajar biasanya terlalu berat di situ sehingga membacanya la ta'man man, kalau menekan man gitu. Maka sekedarnya saja selayaknya asalnya yaitu dengan dhammahnya la ta'manna, tidak berlebihan dalam membunyikan dhammahnya itu suara dhammah ya, apa isyarat dhammah. Kemudian wafir kil khilafu fihi mustahab. Kullu firqin qatawdil azim. Nah, ini ada dua cara ya, tebal dan tipis. Kullu firqin dan kullu firqin ya. Jadi memang kaidah asalnya kan kalau ada ra sukun didahului kasroh tapi setelah ra ini ada huruf tebal, ya maka menjadi tebal kan, firqah, qirtas.
mirsad. Jadi kalau yang baca tebal mengikuti kaidah itu. Jadi setelah sukun kasrah ini ada qaf yang tebal, maka dibaca firqa, firqin. Ya. Sementara kenapa tipis? Ya karena melihat waqaf ini tidak berfathah tapi berbaris kasrah. Ya. Kullu firqin maka tipis. Ya. Baik, berikutnya yang terakhir ya. Ini menjadi catatan juga, menjadi termasuk ciri khas dari jalur asyatibiyah adalah saktah. Ini adalah saktah wajib yang 4. Ya, sakata hafsun iwajan marqadina balrona manraqin rawafa bayina. Hafaz ya tarik asyatibiyah ini ada 4 saktah wajib ya. Iwaja qayyima in marqadina hadza bal aron qila man raq. Ini harus saktah. Saktah wajib. Ya, saktah itu kan berarti sejenak, waqfah yasirah, biniyatil wasol, dengan niat wasol. Ya. Jadi saktah ini sebenarnya niatnya juga wasol. Kemudian ada saktah yang jais. Artinya jais ini berarti ada pilihan. Ya, yang sudah mafhum, yaitu menjadi salah satu cara ketika menyambung akhir Al-Anfal dengan At-Taubah. Innallaha bikulli syai'in alim. Baro'ah. Tentu nanti mat arifnya di situ boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dengan saktah. Selain 2 cara lagi ya yang dibolehkan di situ, berhenti ataupun wasol. Berhenti ambil nafas ataupun wasol. Innallaha bikulli syai'in alimun baro'ah. Selain berhenti, waqaf, dan wasol. Kemudian yang berikutnya adalah ya di surat Al-Haqqah ayat 8, ujung 28 dan awal 29. Nah, di situ ya. Maka di sini ada idgham dan ada idgham berarti idgham kamil ya, karena ya idgham. Nah, kemudian pilihan kedua adalah saktahnya maliyah halaka anni sultaniyah. Ini ada 2 saktah jais di hafaz jalur asyatibiyah. Dan juga sebenarnya itu untuk para qura yang lain. Baik, walhamdulillahi ala ma'an'ama. Alhamdulillah segala puji kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita. Sallallahu ala nabiyhi wasallam. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, alhamdulillah para peserta sekalian muliakan, demikian ya, paparan ringkas mengenal Imam Syatibi dan juga mengenal bacaan-bacaan khusus jalur asyatibiyah yang mungkin di Indonesia sudah dipelajari termasuk gharib-gharibnya. Tapi kita ingin memperjelas bahwasanya ya, tidak semua gharib itu ya, artinya memang khusus jalur asyatibiyah. Yang tadi seperti Majreha, kemudian A'jami, Alihullah itu menjadi namanya infirodatnya hafaz ya, karena semua hafaz sepakat itu. Baik, silahkan mungkin jika ada pertanyaan boleh atau disampaikan. Untuk peserta semuanya silakan untuk bertanya jika ada yang ingin ditanyakan pada Syekh. Fadhol. Sudah. Oke, dari kolom chat ada yang bertanya sih. Silakan ditanyakan. Dibuka mikrofonnya. Silakan, ada yang mau bertanya. Ya.
Oh ya silakan, bisa di-share, bisa dihafalkan. Nah ini kalau nanti menghafal, insya Allah dapat ijazah sanatnya. Silakan. Nanti ada akses filenya ya, nanti saya kasihkan. Saya akan Ustaz Muharik sebentar. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Sudah cukup? Atau Zulfaqar? Tafadhol, silakan. Ya, sudah jelas insyaallah. Sebelum kita tutup, boleh dibuka kameranya untuk kita sesi foto bersama. Boleh dibuka kameranya, diaktifkan. Ya. Foto bersama dulu ya, sebelum ditutup, dan lanjutkan dengan doa. Ya, 1, 2, 3. Ya, sekali lagi untuk siap. 1, 2, 3. Ya. Ya. Syukran jazakallah pada Syekh Arif Fardani yang telah menyampaikan materinya. Dan acara selanjutnya itu penutup. Hari ini sudah tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafal majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.